Adapun Islam pada syarak, maka iaitu imtithalul ma'murati wajtinabul munhiyat. Bukan mun. Artinya mengikut segala yang disuruhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang ditegahnya, yakni menerima dan redha akan segala hukum itu dengan tiada menolakkan dia, sama ada diamalkannya akan dia atau tiada. Soal bahawa iman dan Islam pada syarak, adakah berlainan keduanya atau tiada? Jawab bahawa iman dan Islam berlainan keduanya pada mafhumnya, seperti yang telah kau ketahui akan dia pada ta'rifnya, tetapi berlazim-laziman wujudnya pada syarak dengan sekira-kira tiada diperoleh mukmin yang tiada muslim, dan tiada diperoleh muslim yang tiada mukmin. Hanya barang siapa bersifat dengan iman, maka bersifatlah ia dengan Islam. Dan barang siapa bersifat dengan Islam, maka bersifat ia dengan iman. Tiada tinggal, tiada tanggal. Bukan tinggal ya. Tiada tanggal iman pada syarak daripada Islam, dan tiada tanggal Islam pada syarak pada iman. Hubayah, hai sekalian mereka itu yang beriman, wajib atasmu memeliharakan imanmu daripada segala perkara yang membinasakan dia, dari kerana barang siapa binasa imannya, jadilah ia kafir, dan binasa sekalian amal yang telah dikerjakannya, dan jadilah ia isi neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Menegakkan musannif, na'udzubillah min dzalik. Okey. Kita sambung pengajian kita merujuk kepada pasal yang pertama daripada kitab kita, Tuhfatur Raghibin, pada membincangkan hakikat iman. Pada membincangkan hakikat iman bagi orang-orang yang beriman. Moga-moga kita faham sudah yang disebut hakikat iman. Kita tidak perlu tidak perlu mengulang-ulang lagi sudah. Kenapa kamu orang lambat? Pakai bedak. 8.15 kena ada di sini sudah. Walid akan mula mengajar. Sekarang maghrib kita awal tu kah? Nah, Walid akan mula mengajar sama ada 8.15, 8.20 gitu saja. Nah, berarti sebelum Walid mula mengajar kena ada sudah. Okey. Jadi kita sedang bercakap tentang hakikat imannya. Mudah-mudahan kita faham hakikat itu. Boleh saja kita mengatakan bahawa hakikat itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala mahu dari kita. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut daripada kita. Sesuatu yang perlu ada di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam
kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hakikatnya. Adapun lawan daripada hakikat itu adalah luar daripada hakikat ataupun tidak hakikat, nah itu pengakuan. Adapun pengakuan itu siapa-siapa saja boleh mengaku beriman. Penyamun pun boleh mengaku beriman, perompak pun boleh mengaku beriman, pemaksiat pun boleh mengaku beriman, siapa saja boleh mengaku beriman. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah hakikatnya, bukan pengakuannya. Nah itu. Ya. Dan kemudian kita telah membincangkan bahwa yang hakikat itu adalah apa yang ada di hati kita. Betul kan? Yang hakikat itu ialah apa yang ada di hati kita. Apa yang diikat, ditambat teguh pada hati kita, yang istilahnya adalah pegangan. Kan? Istilahnya adalah pegangan, terjemahan daripada i'tiqad. I'tiqad itu bahasa Arab. Nah, sedang bahasa kita sebut pegangan. Nah, pegangan itu adalah tambatan, ikatan yang teguh di dalam hati kita. Dan adapun ikatan, tambatan itu menggunakan tali temali yang kita sebut sebagai tasdik. Ya? Yang kita sebut sebagai tasdik. Nah itu. Jadi penjelasan mudahnya, hakikat iman adalah tasdik. Itu penjelasan mudah ya, supaya kita nampak, supaya kita faham. Bukan semata-mata andaian, bukan semata-mata cakap-cakap, ya, bukan semata-mata apa? Nah itu kan, bukan semata-mata andaian, bukan semata-mata cakap-cakap yang siapapun boleh mengandaikan, yang siapapun boleh bercakap. Tapi hakikat itu adalah sesuatu yang tertambat teguh, terikat teguh di dalam hati kita. Ya? Nah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pengetahuan kepada kita memahaminya. Okey. Kemudian kita lanjutkan perbincangan kita, pengajian kita. Nah, kita sampai di 2 soal jawab besar. 3 soal jawab besar. Soal jawab pertama selesai sudah kita, berkaitan dengan apa beza di antara ahli sunnah wal jamaah. Ya. Apa beza di antara ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah dalam soal akidah, dalam soal i'tiqad, di mana ahli sunnah wal jamaah meletakkan prinsip tarkib sama saja dengan mu'tazilah meletakkan prinsip tarkib. Nah, kita membincangkan sudah perbezaannya dari sudut perbezaan. Adapun dari sudut isu, nah kenapa musannif membandingkan dengan mu'tazilah? Nah, itu lebih penting untuk kita jelas. Ya. Kenapa musannif tidak membandingkan dengan qadariyah, dengan jabariyah yang lebih awal kewujudannya? Kemudian musannif membandingkan dengan mu'tazilah. Nah, kira-kira kenapa? Sila. Jangan lambat, Pak. Kau perlu tengok nota kah? Nota bukan tengok sekarang. Nota kita tengok masa kita berada di luar daripada kelas kita. Kan? Sambil-sambil kau tengok kambing tu, kau baca nota kau. Begitu. Sambil-sambil lepak di atas backhoe. Ada orang lepak di atas backhoe Walid. Siap menggambar lagi, selfie. Masuk dalam Facebook.
Okey bah, jawab sila. Ha? Kau tidak tahu, nak atul kau jawab. Tolong sila. Nah, sila tidak boleh menikah lagi kau. Lagi. Itu saja. No. Fas. Aku tahu bah, Fas tahu dia. Dia suka menyembunyikan ilmu. Kenapa Fas? Kenapa musannif mendatangkan perbandingan antara ahli sunnah dengan mu'tazilah? Padahal ada mazhab-mazhab lain sebelumnya, ada aliran-aliran lain yang datang sebelum mu'tazilah itu. Nah, jadi persoalan kenapa, nah, itu perlu difahami, betul kan? Nah. Tidak tahu. Mimi? Tidak dengar apa? Lagi banyak pengikut. Ada lagi kah? Itu saja. Kau Lina? Nah, itu saja. Mizi? Boleh Pak, semua betul, tidak ada yang salah. Tapi Walid mau satu jawapan yang lebih menunjukkan kau faham situasinya. Itu. Bukan salah Pak, semua sebut betul, kecuali sila saja sebut tidak betul. Tidak sebut kan? Nah, sila tidak menyebutnya, Pak. Betul atau tidak betul kita pun tidak tahu. Jul kau mau, Jul. Bang Jul dengan Bang Mizi ini ada komplotan. Nah, satu hari, 2 hari ini kita tangkap dia orang. Tahu sudah aku. Bang Jul ada jawapan. Kau jangan takut Jul. Disitulah talaki itu kan. Yang dimaksudkan dengan talaki itulah dia. Guru bertanya, kau menjawab. Kau bertanya, guru menjawab. Nah itu. Okey. Kau orang tahu. Nah, itu semua jawapan yang sudah tentu berancaman. Tapi ada satu hal besar. Perlu lihat dari sudut itu. Ya kan? Ancaman ya sudah tentu ancaman. Jika tidak ancaman, para ulama ahli sunnah wal jamaah bangun mempertahankan untuk apa? Apa? Yes, itu poin besarnya. Ya. Poin besarnya adalah kerana Mu'tazilah dalam prinsip mereka meninggikan akal. Ya kan? Sedang manusia lebih senang menerima kemunasabahan akal. Sedang manusia lebih senang menerima rasionalisme. Sedang manusia lebih senang menerima sesuatu yang logik. Faham kan? Nah, itu puncanya. Kenapa dan mengapa kemudiannya ramai umat menjadi atau terlibat dengan Mu'tazilah dan kemudiannya menjadi ancaman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu. Hal ini perlu ada dalam fikiran kita ya, kerana kita belajar usuluddin. Nanti senang kita belajar perbandingan, tahu tak? Nah, itulah punca besar ya, yang para ulama menyabitkan Mu'tazilah itu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
Nah, sampai-sampai dalam perkembangannya, kemudian, nah mereka ada yang menyalahi Al-Quran langsung. Mereka menyalahi sunnah Nabi SAW langsung. Nah, ketika itu baru terkait ancaman yang disebutkan tadi. Paham kan? Jadi pastikan kamu orang ada idea itu. Kerana kamu orang mau mengajar orang. Tahukah? Mau mengajarkah? Nah, tentu bah. Ya, kita mau menyampaikan kepada umat, generasi-generasi yang akan datang, generasi dari kamu orang. Okey. Terus, nah sekarang kita lanjutkan perbincangan kita merujuk kepada soal kedua dalam teks kita. Kata musannif rahimahullah ta'ala, jika ditanya orang, nah ini terkait dengan Walid sebut di awalnya, ditanya orang kah, ditanya anak kita kah, nah, kan? Mungkin saja generasi baru sekarang ini tidak bertanya apa, karena persekitaran kita sudah jadi persekitaran yang kacau bilau, sudah jadi persekitaran yang apa ya, yang sekular, gitu kan? Nah, karena persekitaran sekular itu kemudian mengembangbiakkan akal-akal yang juga sekular. Nah, berarti muncullah anak-anak ibu bapa, anak-anak yang sekular. Nah, mereka langsung tidak pernah bertanya soalan begini kepada ibu bapa, gitu kan? Nah, anak-anak nanti bertanya kepada ibu bapa duit saja. Anak-anak nanti bertanya kepada ibu bapa mau berbini saja. Betul kan? Anak-anak nanti bertanya kepada ibu bapa mau berlaki saja. Anak-anak nanti bertanya kepada ibu bapa hal-hal yang mungkin tidak terkait langsung dengan agama, gitu kan? Tidak terkait dengan iman, tidak terkait dengan Islam, tidak terkait dengan ihsan. Nah, betul lah. Berapa kali kau bertanya kepada mamamu tentang iman, Islam dan ihsan nizi? Kau sendiri ada jawaban. Berapa kali kau tanya kepada ayahmu Jul tentang iman, Islam dan ihsan? Tidak kan? Kau rantau. Nah, kita ada jawaban sendiri sudah. Kau Lina, berapa kali kau tanya kepada ayahmu tentang iman, Islam dan ihsan? Nah, kau ada jawaban kan? Nah, Mimi, berapa kali kau tanya kepada ayahmu tentang iman, Islam dan ihsan? Nah, mungkin ayah kita juga tidak bertanya kepada kita, mama kita juga tidak bertanya kepada kita. Kenapa? Karena mereka juga terseret karena mereka juga terlibat dengan pemikiran sekular. Nah, kita sebut sekular ya. Walid pernah mengajar kamu orang, sekular itu adalah manifestasi, sekular itu adalah fahaman modern, manifestasi daripada Mu'tazilah. Itu kuajar sudah semua orang. Betul kan? Nah, jadi ibu bapa sudah menjadi Mu'tazilah, menjadi sekular. Anak-anak pun turut menjadi Mu'tazilah, turut menjadi sekular kerana persekitaran. Paham kan? Nah, padahal ayah bertanya kepada anak, ibu bertanya kepada anak, anak bertanya kepada ayah, anak bertanya kepada ibu adalah perkara yang lazim. Ya, kepada umat. Nah, daripada siapa anak-anak ini akan belajar iman, Islam dan ihsan kalau tidak bermula daripada ayah dan ibunya? Ya. Daripada siapa anak-anak ini akan kenal iman, Islam dan ihsan kalau tidak daripada ayah dan ibunya? Nah, permasalahan besar kita, ayah dan ibu sudah terpalit dengan Mu'tazilah atau sekular dalam fahaman moden. Faham kan? Nah, ayah pun tidak bertanya, ibu pun tidak bertanya, kita pun tidak bertanya. Nah, akhirnya perkembangan hidup kita berkembang tanpa ada satu jawaban. Cuma kita bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih kita untuk belajar sekarang, ya kan? Sekurang-kurangnya. Paham kah? Atau ayah ibu kita, ayah mama kita menghantar kita untuk belajar. Nah, itu sekurang-kurangnya.
menyebabkan mereka lepas daripada dosa itu, menyebabkan kita lepas daripada dosa itu. Ya, paham tak? Kebanyakan kita terdedah dengan mau kerja apa. Belajar ini kau boleh buat kerja ini, kau belajar itu kau boleh buat kerja itu. Nah, itu saja. Betul kan? Nah, sekarang persoalan ini dibangkitkan. Sama ada musannif membangkitkan melalui kitab ini, teks ini, atau kita membangkitkan sendiri. Betul kan? Kita membangkitkan sendiri. Kalau andaian kita, hipotesis kita mungkin anak bertanya kepada kita. Nah, ini boleh disebut sudah ceritanya. Satu kisnya, cerita sudah. Anaknya memilih Kristen pada usia 18 tahun. Nah, itu dia sendiri menceritakannya. Dia menyadari bahwa kegagalannya adalah kerana tidak dapat menjawab kepada anaknya. Dia pas kepada istrinya, istri pun tidak dapat menjawab, suruh tanya daddy, daddy suruh tanya mami, mami suruh tanya daddy. Akhirnya anak itu tidak bertanya. Sedangkan hidup itu terus berkembang. Betul kan? Nah, akhirnya dia memilih Kristen. Dalam psikologi kanak-kanak, ketika anak itu bertanya, berarti anak itu perlu kepada satu maklumat. Ya, perlu kepada satu maklumat untuk membenihkan pemikirannya. Betul, Buya? Nah, itu kami belajar. Abuya pakar dalam bidang itu, tahukah? Walid saja pakar lain, pakar merapu. Jelas ya, boleh sebut. Nanti kamu orang ada anak. Nah, ketika anak itu bertanya, ketika itu dia meminta daripada kita untuk membenihkan pemikirannya. Nah, bayangkan kalau anak itu tanya gadget. Anak itu tanya macam mana mau kasih WhatsApp ini jadi macam ini, jadi macam ini, jadi macam ini. Nah, berarti kau membenihkan pemikirannya dengan hal itu. Bayangkan, kita membenihkan pemikiran anak itu nanti dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Nah, itu perbezaannya, paham tak? Tumbuhlah si anak itu, berkembanglah si anak itu dengan pemikirannya yang ada benih iman, benih Islam, benih ihsan. Jelaskah? Benih ihsan, bukan ihsan itu. Paham tak? Jadi anak yang tumbuh dengan benih iman dalam pemikirannya, benih Islam dalam pemikirannya, benih ihsan dalam pemikirannya, mestinya dia akan mencari-cari bagaimana untuk beriman, bagaimana untuk berislam, bagaimana untuk berihsan. Betul kan? Paham tak? Sebab itu kita ada apa? Tadika-tadika Islam itu. Ini sekurang-kurangnya kita katakan begitu kan? Nah, di sana kita membenihkan pemikiran mereka dengan iman, Islam, dan ihsan. Mestinya dia akan mencari. Kan? Ada satu berita, seorang India, seorang anak India, ya, dihantar belajar di Pasti. Tadi Pasti. Nah, anak itu sekarang umurnya 12 tahun ke 13 tahun. Nah, dia tidak puas belajar di sekolah biasa. Dia mau belajar di sekolah agama. Karena dia mau tahu iman, Islam, ihsan itu. Ketika dihantar ke sekolah biasa, ditanya kepada ustazahnya, ditanya kepada yang mengajar agama, ditanya. Dia berada di dalam kelas agama. Dia belajar. Nampak kan? Nah, itu. Okey. Nah, jadi kita andaikan soal ini nanti ditanya kepada kita oleh orang. Ya kan? Orang yang bertanya kepada kita soalan ini. Nah, ketika Mimi kau pergi mengajar di apa nama tempat kau itu? Tambunan. Nah, bukan Manggatal ya. Okey. Kau pergi mengajar ke Tambunan. Nah, tiba-tiba ada orang yang mendengar pengajian kau tanya, "Ustazah, saya mau tanya," katanya. Kan? "Apa arti Islam, Ustazah?" Ketika itu kau perlu menjawabnya, betul? Ya kan? Kau tidak boleh biar dia tidak dijawab. Wajib. Ya, dalam fiqh dakwahnya, fatwa dalam fiqh dakwah termasuk yang terbaru
Al-Qaradawi mengeluarkan fiqh dakwah, mengeluarkan satu buku, satu kitab, temanya adalah fiqh dakwah, terbaru itu. Nah, dia mencatatkan hal yang sama. Wajib ketika ditanya seseorang kepada kita tentang agama, kita menjawabnya sekadar kita tahu. Wajib katanya. Ada istilahnya di situ, wajib mu'allaq katanya, wajib yang terikat. Kau berdosa itu kalau kau tidak menjawabnya. Tahu tak? Melainkan kau tidak tahu. Nah, ketika kau tidak tahu, kau perlu pegang tangannya lelaki. Kalau perempuan, kau jangan pegang tangannya. Nah, kau bawa kepada Fulan bin Fulan. Kau menuntunnya, menunjukkan kepadanya. Nah, itu wajib. Tahu tak? Nah, begitu juga sekiranya mereka bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Wajib. Al-Qaradawi mengatakan hukumnya sama dengan orang yang menuntut kita mengajarkan kalimah syahadah. Hukumnya sama. Ya. Nah, ketika seorang datang kepada kita, tolong mengajarkan kepadaku kalimah syahadah. Nah, hukumnya wajib. Nanti kita jumpa dalam kitab kita ini. Wajib kita mengajarkan kalimah syahadah itu. Ya. Nah, wajibnya itu sama ketika diminta kepada kita mengajar tentang iman, Islam dan ihsan. Wajibnya sama dengan mengajarkan kalimah syahadah itu. Nah, itu antara fatwa Al-Qaradawi. Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan dalam fiqh dakwah. Ya kan? Nah, dia pun menyebut hal yang sama. Bahkan kebanyakan para ulama menyebut hal yang sama. Ulama klasik, ulama dulu maupun yang mutakhir sama saja. Nah, jadi bayangkan ketika ditanya kepada kita, kita tidak tahu. Nah, mungkin saja kita boleh bawa kepada orang lain. Tetapi kita juga perlu tahu, betul kan? Nah, ketika kau terlibat dengan hal iman, Islam dan ihsan, kau tidak tahu, nah itu mustahil. Justru agama menuntut kita belajar iman, Islam dan ihsan. Sampai ada para ulama dalam menafsirkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, artinya belajarlah. Apa yang perlu belajar? Belajar iman, Islam dan ihsan. Mereka menafsirkan begitu terus. Ya. Antaranya tafsir apa? Pernah baca itu? Khazin, tafsir Al-Khazin, lupa saya. Nah, menyebutnya terus. Apa yang perlu dipelajari jika dalil itu menjadi dalil belajar? Nah, yang perlu dipelajari itu iman, Islam dan ihsan, kata para ulama. Kata ulamanya yang menafsirkan. Nah, jadi ketika ditanya kepada kita, kita pun tidak belajar. Kita bawa kepada orang belajar. Nah, kita bagaimana? Nah, itu persoalan besar, kan? Justru itulah, ya. Syukur pada Allah SWT, sekurang-kurangnya pada malam ini kita berjumpa tentang soalan ini. Jika anak bertanya kepada kita, Masya Allah, mudah-mudahan kita menjawabnya dengan baik. Jika orang bertanya kepada kita, Masya Allah, mudah-mudahan kita menjawabnya dengan baik. Betul kan? Nah, jika suami bertanya, nah kau pun perlu jawab juga kan? Paham nggak? Nah, sebelum suamimu bertanya, kau tanya dulu kepada suami. Nah, jadi dia pun tidak tahu, dia pun diam. Kau pun tidak tahu, kau pun diam. Nah, sama-sama tidak tahu. Hah? Siapa pun tidak bertanya. Itu kan? Okey. Jadi kata musannif, jika ditanya orang, apa arti Islam? Pertanyaan ini merujuk kepada dua sisi. Satu, sisi istilahnya. Sisi lughah. Sisi istilah. Sisi bahasa. Nah, ini menjadi apa ya? Ini menjadi kebiasaan. Ini menjadi sebahagian daripada metodologi para ulama kita. Ya. Dalam keadaan apapun mereka lazim dalam membentangkan maklumat-maklumat, mereka lazim menggunakan pendekatan ini. Menggunakan pendekatan lughah, istilah ataupun bahasa dengan syarat. Dia ada dua. Satu disebut kadang-kadang disebut lughah. Lughah, ya.
Lughah. Kadang disebut istilah, ya, kadang disebut bahasa saja. Nah, ini lazim jika kita buka teks-teks klasik biasanya. Okey. Nah, satu lagi disebut syarak ataupun syariat, ya, ataupun agama. Jadi ta'rif nantinya berdasarkan kepada dua keadaan ini. Nah, kenapa para ulama menggunakan metod ini? Tidak bolehkah terus-terus syarak saja? Boleh. Bukan tidak boleh. Tetapi para ulama lebih cenderung untuk menggambarkan kepada kita yang menjadi murid, kepada kita yang belajar, dua keadaan. Nah, ini keadaan pertama, ini keadaan kedua. Jadi para ulama cenderung untuk membandingkan kepada kita tentang apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak diterima. Nah, itu maksudnya. Faham tak? Ya. Nah, contoh para ulama membincangkan tentang salat. Salat pada lughat, nah istilah mereka adalah rotan yang kecil itu mana ya? Bukan rotan, penunjuk. Dilarikan sudah. Okey. Para ulama menggunakan dua bentuk perbandingan, ya, ini dan ini. Kenapa? Sebut sudah tadi. Kerana para ulama cenderung untuk menyatakan kepada orang yang belajar mana yang diterima oleh Allah dan mana yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana kita sendiri pun perlu alert, ya, perlu PK. Ya, langsung maupun tidak langsung kita perlu PK. Mana yang Allah terima, mana yang Allah tidak terima. Contoh, ya, boleh sebut dulu, ya, contoh. Para ulama membincangkan tentang salat. Nah, nanti ada di sana salat pada lughat, salat pada istilah atau bahasa, kemudian salat pada syarak atau syariat atau agama. Ya. Nah, datang dengan istilah itu. Buka saja kitab fiqh mana-mana pun. Buka saja bab apapun. Nah, kamu orang belajar Bidayatul Muqtadi, kan? Ada di sana apa? Salat pada lughat, salat pada syarak, istinja pada lughat, istinja pada syarak, puasa pada lughat, puasa pada syarak. Semuanya lughat syarak, lughat syarak, lughat syarak. Datang dalam bentuk begitu. Nah, oleh sebut sudah tadi dasarnya, para ulama cenderung untuk memahamkan kepada kita mana yang diterima, mana yang tidak diterima. Ya kan? Nah, boleh tulis saja di sini. Para ulama cenderung untuk memahamkan umat, ya, mana atau apa, kan? Apa istilah kita mau guna? Walid bukan ahli bahasa Melayu, Walid ahli bahasa Siam. Nah, jadi aku pun tidak tahu apa yang diterima, apa yang tidak diterima. Boleh macam tu, ya? Mana-mana nanti jadi soalan lah. Apa yang diterima dan yang tidak diterima. Nah, ayat teks penuh ini, Masya Allah. Macam mengajar budak-budak darjah 2 saja. Teks penuh. Tulis teks penuh. Para ulama cenderung untuk memahamkan umat apa yang diterima dan apa yang diterima dan yang tidak diterima. Boleh, kan? Nah, boleh sudah buat itu. Maka apa banyak kali. Apa? Nah, itu. Nah, ini penting, ya, sebagai usul kepada nanti kamu orang belajar fiqh. Walaupun usul fiqhnya satu peringkat itu selesai sudah, tapi oleh kerana gurunya sedang pening lalat, jadi kita biarkan dia pening lalat dulu. Nanti dia hilang peningnya itu, baru dia sambung mengajar fasa kedua, usul fiqh. Nah, ini nanti kamu orang jumpa di dalam usul fiqh, ya kan? Okey. Jadi kecenderungan para ulama untuk memahamkan kepada kita apa yang diterima, apa yang tidak diterima.
Nah, berdasarkan kepada fakta nomor 1, fakta nomor 2, tahu sudah kita mana yang diterima, mana yang tidak diterima, betul kan? Nah, tadi kita gunakan sampelnya, contohnya kita gunakan salat tadi. Nah, tahu kita jika salat itu hanya pada lughah, pada istilah atau pada bahasa, berbanding salat itu pada syarak, pada syariat, pada agama, yang kita tahu mana yang diterima, betul? Fahamkah? Nah, sila mana yang Allah Subhanahu wa taala mau dari kita? Apa? Kau cakap bah, kau ni macam tiada suara sudah. Nah, cakap bah syarak atau syariat. Nah, aku yang cakap itu. Nah, jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala mau daripada kita, betul? Fahamkah? Nah, yang ini Allah SWT tidak mau. Nah, ini untuk kita saja sebagai perbandingan. Nah, kadang-kadang orang sebut sebagai perbandingan ilmiah. Ya, nanti kita dengar maklumat begitu, kita dengar maklumat begini, kita dengar maklumat, macam-macam maklumat kita dengar. Nah, kita akan menggunakan pendekatan-pendekatan ini untuk membandingkan sama ada itu adalah syariat, itu adalah syarak, atau itu adalah lughat semata-mata. Paham tak? Nah, begitu. Ya, sama saja dalam persoalan iman. Sama saja, ya. Nanti ada iman pada lughat, iman pada syarak, ada iman pada istilah, ada iman pada syariat, ada iman pada bahasa, ada iman pada agama. Nah, itu bentuk perbandingan ilmiah yang perlu ada kepada kita, supaya kita nantinya tahu ini yang Allah mau, ya. Ini sekadar perbandingan, sekadar pengetahuan saja. Nah, begitu, Pak. Paham ya? Nah, sekarang kita balik kepada teks kita, ya. Jika ditanya apa arti Islam pada lughah dan pada syarak, nah, tahu sudah kita. Berdasarkan fakta yang kita sebutkan di sini, tahu sudah. Yang pada lughah itu adalah maklumat, adalah perbandingan semata-mata. Sedangkan yang Allah mau daripada kita adalah pada syarak. Nah, kadang disebut pada syarak, kadang disebut pada syariat, kadang disebut pada agama. Nah, itu tertakluk kepada siapapun yang nah, jika kitab, yang menulis kitab itu, ya kan? Nah, tapi sekurang-kurangnya kita sebut semua istilah yang lazim digunakan. Jelas? Oke. Jadi apabila kita melihat kepada teks ini, nah, kita perlu sadar bahawa tugas kita adalah untuk memastikan iman kita pada syarak, bukan pada lughat semata. Tugas kita adalah memastikan Islam kita pada syarak, bukan pada lughat semata. Tugas kita adalah untuk memastikan ihsan kita pada syarak, bukan pada lughat semata. Jelaskah? Jelaskah, Tul? Nah, jangan ini hari jelas, 3 hari kemudian hilang semua dari kepala kamu orang itu. Kurangkan makan belacan. Kurangkan makan nasi. Betul. Kita makan batang pisang saja. Oke. Terus kita kepada jawab, ya. Jawab, kata musannif, jawab bahwasanya arti Islam pada lughah, pada lughat sama saja. Kadang disebut lughah, kadang disebut lughat. Itu asalnya bahasa Arab, ya, bukan bahasa kita. Kita pinjam bahasa Arab. Nah, kita pun sebut lughat juga, Pak. Lughat Kelantan, lughat macam lughat kita ada, kan? Lughat Jawa, lughat Rawa, lughat macam-macam kita ada. Okey. Bahwasanya arti Islam pada lughat, pada lughah. Nah, mizi pada lughah itu, arti Islam pada lughah itu, nah,
Kau paham macam mana sekarang? Nah, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa pada lughah itu? Nah, untuk perbandingan. Okey? Nah, untuk perbandingan. Bukan untuk pegangan. Jadi jelas sudah istilahnya sekarang ya. Untuk perbandingan, bukan untuk pegangan. Adapun untuk pegangan, nah, perlu pada syarak. Jika iman, iman pada syarak. Jika Islam, Islam pada syarak. Jika ihsan, ihsan pada syarak. Nah, itu untuk pegangan. Nah, adapun untuk perbandingan, nah, lughah. Ya. Okey. Secara tidak langsung boleh ajar kamu orang usul ya. Nah, itu. Iaitu kata musannif, iaitu khudu'un. Khudu'un bahasa Arab itu ya. Dan inqiyadun. Khudu' dan inqiyad. Nah, musannif mendatangkan dua istilah saja pada menggambarkan Islam pada lughat. Apa itu khudu' wal inqiyad? Artinya merendahkan diri dan mengikut ay mengikat. Arti khudu' adalah merendahkan diri. Dan mengikut ay mengikat. Nah, Walid belajar daripada dua orang guru. Nah, dua guru ini menggunakan istilah yang berbeza. Ada yang menggunakan istilah mengikut, yang lain menggunakan istilah mengikat. Nah, Walid pakai kedua-duanya. Karena kedua-duanya itu Walid jumpa sudah di dalam teks-teks Arabnya. Jadi, merendahkan diri dan mengikut ay mengikat. Nah, sekarang merendahkan diri itu bagaimana? Kan? Yang keduanya, mengikut itu bagaimana? Yang ketiga, istilah yang kita datang, mengikat itu bagaimana? Kita bincangkan itu supaya kita jelas. Itu pada bahasa saja ya. Itu pada bahasa, bukan syarak lagi itu. Pada istilah, pada lughah. Ya. Jadi katanya yang pertama merendahkan diri. Ini dari istilah khudu'. Khudu' macam mana mau spelling? Khudu'. Khudu'un wal inqiyadun. Wal inqiyadun. Nah, khudu' wal inqiyadun. Nah, dua istilah. Okey. Jadi katanya merendahkan diri. Yang kedua mengikat kan? Mengikut kan? Mengikut dan boleh tambah. Kita dua istilah saja, mengikat. Kita samakan. Nah, saja kita coba mencari istilah. Nah, jadi merendahkan diri itu bagaimana? Mengikut atau mengikat itu bagaimana? Ya, sedar tidak sedar. Walid bercakap sudah 2-3 hari lepas saja. 2 hari kah 3 hari lepas saja. Kemarin kah? Walid pun lupa. Menyerah diri. Nah, itu. Kan? Istilahnya. Istilahnya di sana menyerah. Betul kan? Bila Walid cakap ini? Kemarin kah? Kemarin dulu kah? Kemarin dulu. Kan? Nah, kamu orang yang belajar pun tidak ingat. Bila? Boleh tulis di sana, menyerah diri kalau merah. Menyerah. Nah, begitu satu, begitu satu. Kemarin? Nah, kemarin mah. Ya. Okey. Menyerah diri istilahnya. Jadi merendahkan
diri, mengikut, mengikat ini dengan makna menyerah diri. Mengikut berarti follow the rule. Follow the rule. Mengikut artinya mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam agama, gitu kan. Kemudian mengikat, pada dasarnya mengikat dulu, baru kita mengikut. Ya, mengikat dan mengikut. Pada dasarnya mengikat dulu. Nah, mengikat diri kita dengan rules. Ya, mengikat diri kita dengan peraturan agama dan kemudian mengikutnya. Nah, itulah kemudian dimaknakan dengan menyerah diri. Nah, menyerah diri itu kita ada dua makna di sana. Betul kan? Nah, kasih tahu orang tahu menyerah diri ada dua maknanya di situ apa? Tiada. Hah? Lupa. Kenapa kau lupa? Kau pun makan belacan banyak juga kah? Kita orang lelaki kena kurang makan belacan supaya kita tidak sengau, tahu kah? Nanti sengau saja. Nah, siapa yang tulis? Walid ingat saja. Sila kau tulis. Nah, jadi kau sebut sila. Ketaatan dan kepatuhan, betul? Nah, sebab itu aku bilang aku ingat. Kenapa aku ingat? Kerana aku tulis. Itu dipanggil smart learning. Tahu kah? Pak Buya tahu itu. Kau bukan saja dengar, kau tengok, kau tulis. Nah, itu menguatkan kau punya ingatan, tahu kah? Nah, sebut sila. Good. Terus? Yes. Satu, dua. Nah, ada maknanya di situ, wajar sudah. Nah, mizi kau kasih kuat suara jantan. Semua orang mau dengar, orang mau tulis, orang mau tahu itu. Suara jantan. Menyerah diri, dhabitkan menyerah diri. Sebab kita sedang bercakap tentang merendahkan diri. Ada istilah diri di sini. Nah, nanti kita keliru, tahu kan? Menyerah diri ialah yang pertama tunduk dan patuh pada ketetapan Allah. Menyerah diri adalah tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah SWT. Ada ketetapan yang disuruh lakukan, perlu lakukan. Disuruh tinggalkan, perlu tinggalkan. Begitu. Terus. Yang kedua, redha kita dengan takdir apapun selama kita sidq, selama kita benar dan ikhlas. Ya, nanti perbincangannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Begitu. Nah, jadi itu makna menyerah diri. Sedang makna menyerah diri itu ada pada khudu' wal inqiyad yang kita sebutkan. Okey? Nampak sudah ya? Nah, itu pada lughat saja. Sebab itu, ya, apabila kita bercakap tentang orang Islam, nah, sifatnya mesti khudu' wal inqiyad. Jika sifatnya tidak khudu' dan inqiyad, ya, walaupun nanti ada pada syaraknya, ya, nanti ada pada syaraknya. Yang kita bercakap pada lughat. Walaupun orang itu, individu itu mengatakan dia adalah individu Islam, tetapi apabila tidak ada khudu' dan inqiyad dari segi bahasa saja, nah, dia tidak boleh disabitkan dengan orang Islam. Paham tak? Nah,
Ini kita bercakap secara individu ya, secara individu. Nah, memang asalnya individu, kemudian baru menjadi masyarakat. Nah, oh itu dari segi bahasa, iya, dari segi bahasa. Kita tidak boleh mengatakan itu adalah individu Islam sekiranya tidak ada padanya khudu' dan inqiyad, walaupun dari segi bahasa. Nah, begitu. Jadi untuk menunjukkan kepada kita tegasnya, untuk menunjukkan kepada kita tegasnya untuk mengaku sebagai beragama dengan agama Islam. Nah itu. Walaupun pada bahasa saja. Jadi dalam arti kata mudah, tidaklah sewenang-wenangnya ya untuk mengaku sebagai beragama dengan agama Islam. Dari sudut ilmunya, gitu kan? Walaupun pada sudut keadaan, siapa mau mengaku Islam, mengaku saja, Pak. Kan? Itu yang mau mengaku Islam. Yang tidak mengaku Islam, banyak, kan? Dia kena tangkap, bilang dia bukan orang Islam. Padahal namanya, nama Islam, IC. Dia bilang dia bukan orang Islam. Kau agama Kristen bilang, Masya Allah. Kena tangkap khalwat. Banyak kes sudah. Kalau di Sungai Petani ini pegawainya nama Ustaz Kamarudin. Nah, oleh kenal kawan bagi dia. Nah, dia bercerita tentang itu banyak kes. Banyak, sangat banyak. Kena tangkap tidak mengaku Islam. Kena tangkap tidak mengaku Islam. Nah, ketika dia tidak mengaku Islam, walaupun pada hakikatnya ada Islam padanya, nah murtad dia. Tahu kan? Nah, ini berarti berapa ramai murtad sudah. Pada hakikatnya. Masya Allah. Oke. Nah, itu dari segi bahasa. Terus kita. Adapun Islam pada syarak. Nah, sekarang kita bercakap Islam pada syarak. Nah, apa yang kau paham, Lina, Islam pada syarak? Nah, tadi boleh sebut sudah. Tadi aku tanya semula saja. Oh, tadi kita menjelaskan. Nah, cukup jelas sudah, Pak. Nah, apa maksud Islam pada syarak sekarang? Bukan kita bertanya maknanya. Belum. Ya. Tadi kita banding dua kan? Pada lughah, Islam pada lughah, Islam pada syarak. Kenapa ulama menggunakan Islam pada lughah, Islam pada syarak? Nah, kalau Islam pada lughah itu apa? Islam pada syarak itu apa? Iya, itu jawapannya. Ya, cakap dengan pasti, dengan berani, dengan yakin kau tahukah? Kau mana boleh cakap? Aku pun tidak tahu, mana boleh begitu. Nah, khususnya ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat kepada orang lain. Rasanya, cakap saja. Islam pada syarak adalah Islam pada sisi atau pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kau tidak tahu menyebut itu, nah Allah mau begini, kurang-kurangnya. Ya, oke. Maka kata musannif, maka yaitu imtithalul ma'murati wajtinabul munhiyat. Teks Arabnya bunyi begitu. Artinya mengikut segala yang disuruhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita bilang taat dan patuh. Jadi kan mengikut segala yang disuruhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang ditegahnya. Nah, berarti mengikut agama kan? Nah, dari segi syarak, Islam dari segi syarak adalah mengikut agama. Nah, itu. Nah, baru perlu bermunculan di dalam akal kita. Ketika itu ya, ketika kita bercakap tentang itu, nah, perlu ada di dalam akal kita gambaran. Perlu ada di dalam akal kita gambaran. Tadi kita sebut apa? Suruh dan tegak, betul? Nah, kita belajar sudah. Yang namanya agama, di dalamnya ada suruh, suruhan, dan tegahan.
Jadi suruhan dan tegahan itulah kemudian disebut sebagai agama. Ya. Nah, apabila suruhan dan tegahan disebut sebagai agama, nah dalam agama itu ada 3 hal besar. Iman, Islam, ihsan. Nah, perlu ada di dalam gambaran itu di kepala kita sudah. Nah, ada suruhan dan tegahan dalam perkara iman. Ada suruhan dan tegahan dalam perkara Islam. Dan ada suruhan dan tegahan dalam perkara ihsan. Nah, paham gitu dulu. Ya. Nah, ada suruhan dalam perkara iman. Apa? Meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contoh, ya kan? Meyakini Allah Subhanahu wa taala. Meyakini zatnya, kemudian disebut dalam pencerahan, nah, meyakini zatnya, meyakini sifatnya, dan meyakini af'alnya. Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, ataupun mazhab Asy'ariyah. Nah, kemudian mazhab Maturidi meyakini rububiyahnya, meyakini uluhiyahnya, dan meyakini ubudiyahnya. Nah, itu mazhab Maturidiyah. Ya, pahami sih? Nampak ke sila? Nah, jadi ini soal iman. Sama saja soal Islam. Ada perkara suruhan, ada perkara tegahan. Ya, yang disuruh, yang ditegah. Ya, yang disuruh ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Yang dilarang disebut sebagai haram. Nanti kita belajar keharamannya beberapa peringkat, ya kan? Ataupun disebut hukum taklifi. Nah, dalam soal ihsan ada suruhan, ada tegahan. Ini dalam soal adab. Terkait dengan adab, nah ada adab yang disuruh, ada adab yang ditegah. Walaupun kau nampak beradab saja, tapi ditegah kan? Kau bersalaman dengan sepupumu, kau lelaki Jul, sepupumu perempuan. Udahlah, perempuan bergetah lagi dia. Kau mensyong-syong mau salam dengan dia, okay? Nah, walaupun adab, nampak beradab saja, betul kan? Selamat Hari Raya, Hari Raya. Nampak beradab, tapi ditegah, kan? Nah, jelas itu. Paham sila? Jadi suruhan dan tegahan itu meliputi agama. Agama dilihat dari 3 sisi besar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kasih jelas ya? Oke. Artinya mengikut segala yang disuruhkan. Nah, di sini juga boleh didhabitkan. Mengikut ay mengikat. Mengikat artinya mengikat diri kita. Mengikut artinya mengikut agama. Mengikut agama ay mengikat diri kita dengan agama. Kita bukan saja bukan saja disuruh mengikut, bahkan kita perlu mengikat diri kita dengan agama, kan? Jika kita tidak mengikat diri kita, ketika orang lain tidak melakukan, nah kita pun tidak melakukan. Nah, itu tafsirannya begitu. Ketika orang tidak sembahyang, kita pun tidak sembahyang. Kenapa? Karena kita tidak mengikat diri kita dengan agama. Justru tidak mengikat berarti kita tidak terikat dengan agama. Begitu pemahamannya. Nah, jadi sebab itu dhabitnya artinya mengikut agama, mengikat diri kita dengan agama. Nah, begitu. Supaya kamu orang tidak keliru ya. Jadi penjelasannya, kita perlu mengikat diri kita dengan agama. Dan itulah faktor yang menyebabkan nantinya kita terikat dengan agama. Berapa banyak manusia, berapa banyak umat yang tidak terikat dengan agama, kan? Nah, justru mereka tidak terikat dengan agama, nah mereka pun tidak mengikut agama.
Dia ikut perkara-perkara tertentu saja. Mau menikah, nah dia pun ikut agama. Lepas menikah saja karaoke. Nah, itu keadaan-keadaan kita ya. Nah, jadi daripada kita belajar ini nanti kita lihat saja. Nah, itulah keadaan-keadaannya. Jadi yang mengikut agama itu apa lagi? Nah, mungkin saja tentang apa? Tentang harta pusaka, ya kan? Nah, itu pun berebut-rebut, berperang-perang. Tidak semua setuju mengikut faraid yang diajarkan oleh agama, dengan nah tinggal menikah saja kan, dan lain apa lagi yang disabit secara umum ya, secara umum mengikut agama apa? Sosialisasi, nah semua rusak habis semua sudah. Orang tidak ikut agama lagi, sosialisasi, ya kan? Ekonomi, nah riba sana, riba sini, penuh dengan riba saja. Politik, lagi kacau bilau. Politik pun kacau bilau juga. Politik kita ikut orang putih lah. Ikut barat. Undang-undang pun sama saja. Nah, apalagi yang ada? Secara individu tinggal kerohanian saja. Tinggal kerohanian saja. Nah, itu pun jika individu itu cenderung untuk memahami kerohanian Islam. Nah, jika tidak cenderung dia memahami kerohanian Islam, nah terjebak dengan macam-macam hal. Terjebak dengan Mu'tazilahnya, terjebak dengan sekulernya, terjebak dengan fahaman-fahaman yang sesat. Sama ada sedar ataupun tidak sedar. Okey. Mengikut agama. Mengikut agama dan mengikat diri dengan agama. Nah, ini doktrinnya, ini doktrin. Jadi perlu jelas. Segala yang disuruhkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang ditegahnya. Jadi agama itu suruhan yang disuruh dan yang ditegah itu kita simpulkan dalam satu istilah namanya agama. Berarti mengikut agama, gitu. Mengikut dan mengikat diri kita dengan agama. Nah, itu Islam pada syarak. Ya, jika kita tidak mengikut dan mengikat diri kita dengan agama, nah hakikatnya bukan Islam. Begitu. Jika hakikatnya bukan Islam, nah nanti Islam pada nama, Islam pada keturunan, Islam pada adat, macam-macam perbincangan para ulama. Ya kan? Ada Islam pada nama, dipanggil apa? Islam keturunan dipanggil apa? Islam apa? Harus istilahnya. Dulu-dulu. Islam baka. Begitu. Nah, itu istilah dulu-dulu disebut begitu. Islam baka. Nah, Islam keturunan baka, maknanya keturunan. Nah, kerana ayah kita Islam, kita pun Islam. Ayah kita sendiri pun belum tentu keadaannya. Ayahnya kita Islam kerana atuk kita Islam. Mungkin begitu. Nah, ini semua disabitkan dengan keturunan. Sedangkan pada hakikatnya, agama tidak menyangkut keturunan langsung. Fahamkah? Tidak menyangkut. Agama adalah hadarah. Nah, sebab itu Pak Lah Badawi ketika dia menjadi Perdana Menteri, dia mengemukakan slogan Islam hadari. Kan? Nah, ada hadisnya. Al-Islamu huwal hadarah, kata Nabi SAW. Islam itu adalah sesuatu yang hadir. Nah, sisi lain, sesuatu yang kita pakaikan kepada diri kita. Kita ambil dan pakaikan kepada diri kita. Apabila kita tidak memakaikan Islam itu kepada diri kita, berarti dia keluar daripada diri kita. Itu maksud hadarah. Jelas ya? Nah, jadi bukan soal keturunan, bukan soal apa, bukan. Tidak ada kena-mengena dengan keturunan. Ayahmu memakai Islam pada dirinya. Kau tidak pakai Islam pada diri kau, nah kau tidak Islam. Jelas ya? Nah, tidak menyangkut keturunan langsung.
Kita memakai Islam pada diri kita. Ayah kita tidak memakai Islam pada dirinya, maka dia tidak Islam. Jelaskah? Nah, itu faktanya. Ya, tidak bersabit langsung dengan keturunan. Hanya saja keturunan itu dilihat sebagai mungkin punca, begitu kan? Sebab itu baginda Nabi SAW menyebut dalam banyak hadis. Antaranya ya, dibaca. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismu. Nah, Nabi sebut sudah. Akan datang satu zaman, satu masa. Nah, kita tidak mau pikir panjang-panjang, kitalah masanya itu. La yabqa minal Islam, tidak tinggal lagi daripada Islam itu illa ismu, melainkan nama saja. Nah, maka nama Amir Hamdan, nama klasik, nama modern, nama klasik Dolah, Yusuf. Nama klasik itu kan? Kobe bukan, Kobe itu nama modern, nama Jepun. Nah, nama-nama itu, nama-nama baru sekarang ni lain pula. Itu nama kan? Nah, baginda Nabi SAW memberitahu sudah tinggal nama saja. Nah, sebab itu kita lihat hari ini orang Islam minum arak. Orang Islam dia tidak peduli solat ke apakah, dia kira karaoke saja. Kan? Kira syok saja, kira buat hal-hal yang bercanggah dengan agama Allah SWT saja. Sebab itu tidak pelik, bah. Orang Islam banyak masuk jail, orang Islam banyak masuk pusat pemulihan dada. Orang Islam banyak masuk semuanya. Kan? Tahukah kamu orang itu? Banyak masuk pusat pemulihan dada siapa? Orang Islam. Jelas ya? Nah, jadi kembali kita kepada makna yang kita sebutkan tadi ya. Islam itu ialah sesuatu yang kita pakaikan kepada diri kita. Kita ambil, kita pakai. Ambil pakai itulah yang kita sebutkan tadi. Mengikut, mengikat. Nah itu. Nah, balik kita kepada hadis Nabi. Nabi sebut lagi. La yabqa minal Islam illa ismu. Wa la yabqa minal Quran illa rasm. Nah, tidak tinggal lagi daripada Quran itu ke atas umat ini, melainkan tulisan saja. Tulisan itu mungkin dalam teks, dalam kitab-kitab. Tinggal itu. Tidak diikuti lagi. Tidak diikuti lagi, tidak diambil sebagai pengajaran, tidak diambil sebagai... Tidak, segala-galanya tidak. Nah, Quran itu tinggal tulisan. Ada yang lain menafsirkan tinggal tulisan itu, dia apa? Dibuat tulisan, dipamerkan di dinding-dinding gitu. Ini ada yang menafsirkan begitu. Antara yang menafsirkan begitu adalah Syekh Ali Sabbuni, baru saja wafat dia, ulama tafsir daripada Syria. Kan? Syekh Ali Sabbuni dalam tafsir As-Sabbuni. Baca saja tafsirnya. Kita ada itu. Nah, ada di bilik perempuan sana. Jangan kamu orang celapak-celapak pergi ya. Kawasan larangan itu. Jika ada orang-orang ini ceroboh kawasan larangan, kamu orang kasih tahu. Tapi ceroboh sudah. Siap atas backhoe itu. Backhoe itu depan dom, itu kawasan larangan sudah tuh. Oh, dengan cikgu kah? Ada cikgu tak apa-apa. Jangan cuba-cuba kacau bunga-bunga di taman aku, tahu? Mau juga boleh, 20.000. 20.000 boleh cikgu? Bunga-bunga di taman kita? Lagi tinggi cikgu bilang. Okey. Kemudian kata musnad terus ya. Yakni menerima dan redha. Nampak? Langsung tidak langsung dua hal yang kita sebut di sini. Walaupun tadi kita menjelaskan ini saja kan. Nah, kita masuk sudah. Kerana kita menunjukkan. Tapi dia ini pada lughah saja. Berarti setakat itu saja. Nah, sekarang masuk kita kepada syaraknya di sini. Syaraknya di sini. Nah, perkataan yang terkait menyerah diri tadi. Tengok ya. Nah, rujuk perkataan yang terkait menyerah diri. Apa?
menerima dan redha, menerima dan redha akan segala hukum itu ai agama. Karena hukum di situ berarti peraturan, berarti ketetapan-ketetapan yang Walid sudah sebut sudah tadi, suruhan dan tegahan. Jelas ya? Menerima dan redha akan segala hukum itu ai agama dengan tiada menolakkan dia. Nah, making itu, ini fakta penting. Dengan tiada menolakkan dia. Dengan tiada menolakkan dia, bukan dia sebenarnya, ia. Ya, kerana dia al-khusus huwa dalam bahasa Arabnya. Jadi huwa itu khususan lil ins, khusus untuk manusia. Perkataan dia, mereka, mana orang cakap mereka itu sedang pulang ke kandang mereka, adakah? Kan? Nah, dia, siapa dia? Tu yang belang-belang itu, yang tampung-tampung itu kambing. Nah, kambing orang tidak menggunakan istilah dia, betul? Nah, ini bahasa. Nah, buruk-buruk Walid pun belajar juga sikit-sikit bahasa, tahu gak? Jadi kalau Walid paham 10, kamu orang paham 100, nah itu bagus lah. Insya Allah. Jadi, perkataan sebenarnya adalah ia. Karena ia boleh digunakan kepada isyarah. Kau menunjukkan apapun. Nah, boleh. Jadi katanya, yakni menerima dan redha akan segala hukum itu dengan tiada menolakkan ia. Ia itu apa? Tiada menolakkan ia. Ia itu apa? Ai agama. Babitkan. Jadi marking, boleh suruh marking tadi kan? Nah, marking penting itu. Teks itu penting. Menerima dan redha akan segala hukum ai agama itu dengan tiada menolakkan ia. Ai agama ya, sama ada diamalkannya akan dia ai ia, sama ada diamalkannya agama akan ia agama atau tiada. Nah, itu khitabnya, itu keputusan. Khitab ay keputusan mu'tamad ya pada sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun nanti ada makna ayat yang berlainan, berbeza, semuanya menjurus kepada hal yang sama saja. Kita detailkan. Yakni menerima. Nah, itu yang kita sebutkan tadi, betul kan? Mengikut agama, nah itu menerima. Nah, kalau kita bincang sisi iman, ya. Sisi akidah yang kita bincangkan, menerima itu dipanggil iqrar. Kan? Iqrar di sisi akidah, bukan di sisi Islam, bukan di sisi ibadah, di sisi akidah ya. Iqrar di sisi akidah itu dipanggil menerima agama. Paham enggak? Nah, setelah kau ada tasdik, kau perlu menerima agama. Nah, gitu. Jelas ya? Bukan ikrar dengan makna ucap 2 kalimah syahadah. Nah, ikrar dengan makna ucap 2 kalimah syahadah itu lebih kepada Islam, lebih kepada ibadah, lebih kepada rukun Islam yang 5 itu. Jelas ya? Nah, okey. Jadi menerima, nah itu yang kita sebutkan tadi, mengikat tadi, 2 istilah kita di sana, itu menerima. Dan redha, nah, itu perkara yang kedua, redha. Ya. Redha dengan makna
Tidak ada bias. Orang putih bilang bias. Dalam hati kita itu tidak ada bias. Bukan hati saja, Pak. Dalam fikiran kita dan dalam perasaan kita tidak ada bias. Aku terima yang ini, sesuai ini boleh aku ikut. Yang ini aku tidak mau terima, tidak boleh begitu. Okey? Nanti boleh baca dalilnya. Akan segala hukum itu ai agama. Akan segala hukum itu ai agama. Nah, bila sebut agama lebih menyeluruh. Iman, Islam, ihsan. Nah, itu lebih menyeluruh. Nah, di dalam iman itu ada hukum peraturannya. Dalam Islam itu ada hukum peraturannya. Ya? Dalam ihsan itu ada hukum peraturannya. Semua itu perlu diterima dengan redha. Nah, itu. Selesai ya? Nah, jika mau dhabit, Abu Hanifah meletakkan 3 atau 4 syarat jika tidak salah Walid dalam Al-Fiqhul Akbar. Dia mengatakan inilah syaratnya Islam katanya. Kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dia menggariskan syarat. Nah, boleh saja disebut sebagai prinsip ya. Berdasarkan Imam Abu Hanifah. Katanya ada 4 syarat. 4 syarat ini jika ada, nah kita Islam. Kita adalah individu Islam. Jika tidak ada 4 syarat ini, maka kita bukan individu Islam. Kita perasan saja. Nah, hal perasan ini, perasan tahukah maknanya perasan? Apa Fahad? Nah, kau paling bagus dalam memaknakan perasan. Itu kan? Nah, dia pandai Fahad. Perasan. Yaitu rasa dan perasaan yang salah. Nah, itu perasan. Nah, kita perasan kita beriman. Kita perasan kita berislam. Kita perasan kita berihsan. Ya? Padahal semuanya tidak betul. Semuanya perasan saja. Begitu. Dan kita sesungguhnya kita dengan sedar diri kita mau keluar daripada keadaan perasaan itu. Lazimnya perasaan itu berada di bawah tidak sedar diri. Itu dalam konteks ilmu tasawuf ya. Jadi kita mau keluar daripada perasaan itu, tidak mau perasaan. Kita mau berada di hakikat. Hakikatnya beriman, hakikatnya berislam, hakikatnya berihsan ya. Nah, perasaan-perasaan ini kita tidak mau. Mau perasaan apa? Gigi pun tiada sudah. Ya. Okey. Walid quotekan Imam Abu Hanifah tadi ya. Pertama menerima. Jadi quotekan nombor 1. Menerima. yakni kita menerima agama. Kedua, redha, quotekan. Redha dengan hukum itu, redha dengan agama itu. Pertama, kau terima agama. Kedua, kau redha kepada agama itu. Ya. Ketiga, tidak menolak. Tidak menolakkan tidak menolak agama itu. Nah, itu ketiga. Dan keempat itu sama ada diamalkannya atau tiada. Nah, itu quotekan keempat. Nah, 1, 2, 3, 4 ini merupakan quote yang diprinsipkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, itulah makna Islam pada hakikatnya. Nah, perhatikan. Cukup jelas nih, saudara. Cukup jelas. Pertama, kita menerima. Sedangkan menerima agama itu termasuk iman, saudara. Ada kan? Yang kedua, kita redha. Redha dengan agama. Yang ketiga, kita tidak menolakkan. Nah, tidak menolakkan itu berarti mungkin kita menerima separuh, menolak separuh yang lain. Nah, inilah yang Allah tegurkan kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Saya afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Itu ayatnya. Apa? Tolong. Sementara kita nak pakai laptop seorang satu, nanti kita bagi seorang satu semua laptop. Siapa yang belajar di sini semua kita kasih laptop seorang satu. Kita pasang wifi yang cukup kuatnya di sini. Semua boleh pakai laptop. Terus tekan keluar terus ayatnya.
Jangan tak kuat sangat laptop, nanti tercabut dia punya itu. Afatu'minuna bi ba'd, dalilnya ya, dalil. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman? Apakah kamu meyakini? Apakah kamu menerima sebahagian daripada kitab? Sebahagian daripada kitab, Alkitab dalam ta'rifnya adalah majmu'un minal hukmi, himpunan hukum-hukum. Nah, artinya apakah kamu menerima sebahagian daripada hukum-hukum wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur, kamu tolak sebahagian yang lain. Nah, itu maksudnya. Baqarah. Nah, Al-Baqarah 85, kutkan di situ, Pak. Al-Baqarah ayat 85. Nah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu menerima sebahagian yang kamu suka, yang kamu boleh terimanya, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur, kamu tolak sebahagian yang lain. Nah, ini terjadi pada kita sekarang. Menerima separuh, menolak separuh yang lain. Menikah saja dia terima. Lepas menikah dia tidak solat, dia tidak itu, dia tidak ini. Berarti dia tidak terima, kan? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, jika kita berlaku begitu, nah Allah menjawab terus. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Siapapun di antara kamu yang begitu keadaannya. Nah, apa keadaannya? Menjuzuk-juzukkan, jaza dengan makna menjuzuk-juzukkan. Apa maksud menjuzuk-juzukkan? Nah, dia menerima yang tertentu, menolak yang tertentu. Nah, itu makna menjuzukkan. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, nah, illa khizyun fil hayatid dunya. Hidup dunianya menjadi sia-sia. Nah, kenapa sia-sia? Karena Allah tidak menerimanya. Nah, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa, melainkan khizyun, sia-sia, fil hayatid dunya, hidup di dunianya. Nah, hidup dunia jadi sia-sia, tidak jadi kebajikan. Nah, di depan Allah Subhanahu wa taala nantinya zero, kosong saja. Allah, Masya Allah. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, berarti akhirat, yuradduna ila asyaddil azab. Yuraddu daripada perkataan radda, yuraddu. Ada ulama menterjemahkan makna dikembalikan kepada azab yang pedih. Ada yang menterjemahkan dihumbankan kepada azab yang pedih. Yuradduna ila asyaddil azab. Asyad dengan makna pedih, dahsyat, sangat azab. Azab yang bersangatan, azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat pedih. Nah, kenapa dihumban ke azab yang sangat pedih? Kerana kosong dia. Allah tidak menerimanya di dunia, dan Allah tidak menerimanya di hari akhirat kelak. Nah, itu kita lazim sudah. Selalu saja kita cakap. Sekurang-kurangnya kita bercakap tentang syirik. Allah tidak terima di dunia, dan Allah tidak terima di hari akhirat kelak. Betul kan? La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang itu. Ya kan? Nah, jadi apa yang perlu kepada kita berdasarkan kepada arti Islam pada syarak. Nah, kita perlu menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerima secara apa ya? Secara sedar. Bukan baka yang kita sebutkan tadi, keturunan, bukan apa lagi tadi? Bukan nama, bukan baka, bukan kerana mau menikah. Ada sudah kan? Memang ada, Pak. Di Islam kerana dia mau menikah saja. Apa lagi? Macam-macam. Itu antara yang kita apa ya? Antara yang terlintas di fikiran kita. Nah, bukan itu.
kita menerima secara benar. Menerima secara sidq wal ikhlas. Itu prinsip yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, menerima agama secara benar wal ikhlas. Bukan baka, bukan saka, bukan cabai melaka. Nah, itu istilah itu tiada apa. Istilah itu menggambarkan lapar nasi sudah. Oke. Pertama ya. Yang kedua redha. Nah, kita perlu redha akan segala hukum itu. Nah, hukum apa? Suruhan dan tegahan itu. Nah, kita perlu redha. Dasarnya suruhan dan tegahan. Nah, nantinya terpecah di dalam terkait apa begitu kan. Nah, contohnya jangan makan rasuah. Nah, itu terkait dengan ekonomi. Jangan mencuri harta orang misalnya. Nah, itu terkait apa nantinya? Jangan curi iti angsa orang, ayam orang. Jangan. Jadi itu redha akan segala hukum itu. Nah, jika hukum itu mengharamkan, kita terima dan kita tidak terlibat. Kita jauhkan daripada diri kita. Jika hukum itu menghalalkan, nah boleh saja kita terlibat. Begitu maksudnya. Ya, dasarnya suruh dan tegah. Begitu. Redha. Yang kedua. Prinsip yang ketiga, tiada menolakkan dia. Tidak menolakkan ia. Nah, itu prinsip yang ketiga. Kita jangan tolak. Sekalipun kita tidak mampu melaksanakannya. Sekalipun kita tidak mampu mengikutinya. Sekalipun kita tidak mampu untuk menjalankannya. Nah, jangan kita menjadi orang yang menolak. Nah, sebab itu para ulama kita, ahli sunnah wal jamaah, berzina tidak menyebabkan jadi kafir. Tetapi sekiranya kau menolak hukum haramnya berzina, nah jatuh kafir terus ketika itu. Paham enggak? Nah, itu kaedahnya. Itu metodologi fatwa. Metode fatwa dalam fiqh. Dan metode itu digunakan pakai dalam akidah, dalam disiplin ilmu akidah. Tahu enggak? Nah, orang yang meninggalkan puasa, dia tidak mau puasa Ramadan, tidak jadi kafir dia. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kecuali Mu'tazilah jadi kafir terus kan? Mu'tazilah, kau tidak beramal saja kau jadi kafir. Bukan jadi kafir, Pak. Iman pun tidak, kafir pun tidak. Nah, begitu. Itu lagi kelang kabut masalah itu. Nah, kan? Nah, prinsip tidak beriman, tidak kafir itu kemudiannya dikembangkan dengan minyak tidak bercampur dengan air. Nah, itu yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang. Kan? Nah, jahat punya hal, baik punya hal. Kan? Mau sembahyang kita pergi sembahyang, lepas sembahyang kita pergi mabuk, tidak. Menjadi sebagian daripada pemikiran masyarakat kita. Boleh nampak lah? Nah, jadi prinsipnya tidak menolakkan agama itu. Jangan kita tolak. Ya, kita mungkin tidak boleh buat kesemuanya, apa? Ada perkara yang kita tidak boleh tolak. Dalam hal riba misalnya. Ketar-ketar kita mau pakai kereta. Tidak ada kereta, mau buat apa pun tidak boleh. Itu tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, mau tidak mau kita mungkin terlibat saja dengan riba itu. Paham enggak? Jadi kita mau menolak riba, macam mana kita terpaksa terlibat misalnya, ya, dalam hal-hal keperluannya, ini kita maksudkan. Nah, jika bukan keperluan, tetap berdosa kita. Nah, kita pun pinjam bank, konvensional. Nah, terlibat kita dengan riba. Kan? Nah, ketika itu, riba itu kalau berdasarkan kepada Al-Quran, nah, kau terlibat saja, kau memberi kah, kau menerima kah, sama saja hukumnya. La ta'kulur riba ad-da'afam mudha'afa. Gambarannya, kau lemah macam mana sekalipun, kau susah macam mana sekalipun, kau jangan makan riba.
Nah, itu tegahan daripada Allah SWT. Tetapi dalam situasi yang semuanya riba, tidak ada yang tidak riba. Nah, fatwa yang ada dikeluarkan oleh para ulama, kita boleh mengambil sekadar keperluan. Antara yang memfatwakan itu adalah, mutakhirnya adalah Al-Qardawi. Dalam Fatawal Mu'assarah. Ya, dalam kitabnya, teksnya. Fatawal Mu'assarah. Ya, boleh baca, Pak. Masya Allah. Nah, itu contoh. Ya kan? Nah, berarti kita tidak boleh meninggalkan satu perkara yang ditegah dalam agama, namanya riba misalnya. Jadi kita tidak menolak hukum riba itu adalah haram, tetap haram sampai bila-bila. Paham kan? Nah, begitulah hal-hal yang lain dikiaskan. Nah, tidak mampu mau tutup aurat lagi. Kenapa? Ada rambut yang kubuat saja, fashion Billie Eilish. Nah, sekarang itu, kalau dulu Jennifer Lopez, nah, itu dulu. Nah, sekarang tidak ada sudah Jennifer Lopez. Nah, sekarang Billie Eilish. Nah, fashion rambutnya misalnya, kau buat saja 500. Jadi kau pun tidak mampu lagi mau menutup auratmu, mau nah. Jadi kau jangan menolak. Nah, itu. Paham enggak? Nah, menolak itulah yang membatalkan agama pada diri. Nah, itu. Jelas ya? Nah, apapun yang datang daripada agama, jangan kita tolak. Sekalipun kita tidak mampu melaksanakannya. Nah, menolak itu apa? Nah, itu dulu Walid pernah sebut. Menolak itu kemudian diperbincangkan. Sekurang-kurangnya ada 3 makna terkait menolak. 1, menafi. 2, mempersenda. 1 menafi, 2 mempersenda. Mempersenda atau mempermainkan. Nah, 1 lagi apa? Lupa sudah. Terkait dengan makna menolak itu. Meninggalkan. Ya. Menafi, mempersenda, meninggalkan. Nah, itu terkait dengan makna menolak. Nah, jadi posisi apapun kita, nah itu maknanya menolak. Ya, paham tak? Nah, aku tidak menolak, aku cuma menafi saja. Nah, menolaklah itu. Aku tidak menolak, aku cuma bergurau saja, mempersenda. Nah, menolaklah itu. Nah, itu maksudnya. Aku tidak menolak, cuma aku tidak buat saja, aku tidak melaksanakan saja misalnya. Aku meninggalkan. Nah, itu menolaklah itu. Cuma meninggalkan itu tidaklah semakna dengan tidak melaksanakan. Tidak semakna dengan itu. Nah, itu saja. Betulkah 3 itu? Lupa sudah. Nah, mudah-mudahan betul. Okey? Dan yang keempatnya adalah sama ada diamalkannya akan dia atau tiada. Kita amalkan, tiadakan. Mungkin kita tidak amalkan. Tadi kita sebut sudah. Ada banyak perkara yang kita tidak dapat amalkan. Hukum hudud. Mana kita boleh buat sendiri kan? Nah, itu perlu kepada kekuasaan sebuah negara. Jadi kita tidak boleh tangkap mizi, kemudian kita ikat di tiang elektrik sana, kita pun sebat dia 100 rotan. Tidak boleh, Babu ya, tidak boleh sama sekali. Ya. Karena itu adalah terkait dengan kekuasaan, terkait dengan politik sesebuah negara dan undang-undang di sesebuah negara. Nah, begitu kan mizi? Jul pun tidak boleh kita sebat. Siapa-siapa pun tidak boleh. Begitu. Dan tidaklah bermakna mizi boleh sewenang-wenangnya. Nah, begitu. Kalau dia tidak mau makan lastik, peluru lastik, dia jangan buat sewenang-wenangnya. Nah, begitu. Nah, jadi jelas ya. Nah, itulah kita tahqiqkan. Itulah makna Islam. Pada sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Sepakat ya. Walaupun nanti ada istilah-istilah lain yang datang, nah, semuanya berada di bawah makna yang disepakati itu. Jelas ya? Allah, Masya Allah.
Kemudian kata musannif soal bahawa iman dan Islam pada syarak, adakah berlainan keduanya atau tiada? Nah, isu baru. Islam dengan iman. Iman dengan Islam samakah? Atau berbeza? Ya kan? Mudah-mudahan kita yang belajar tahu. Yang tidak belajar itu, nah, kadang-kadang yang yang dicakap itu terkait iman, dia pun tidak tahu. Ya kan? Kadang-kadang terkait Islam. Nah, yang Islam itu disabitkan dengan iman. Yang iman itu disabitkan dengan Islam. Nah, itu keadaan yang keliru saja nanti jadinya. Gitu kan? Nah, lanjutan musannif akan menjelaskan kepada kita iman dengan Islam itu tentang iman dan tentang Islam dan apa perbezaan di antara keduanya, ya, antara iman dengan Islam itu. Kita akan belajar minggu depan, insyaallah. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Ada soalan kah? Tiada. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.